Baik, para pebisnis muda di rumah maupun dimanapun berada, ketemu lagi kita di acara Nubis Goes to WUB, Wira Usaha Baru Jabar. Kali ini kita berkunjung kepada salah satu anggota Wira Usaha Baru Jabar tahun 2014 yang berbisnis kuliner. Beliau adalah satu pebisnis yang bagi saya sangat-sangat unik dan memberikan inspirasi buat para pebisnis muda dimanapun berada gitu. Namun demikian, sebelum kita memulai, tentu kita perlu juga mengulas sedikit tentang WUB itu kembali. Kenapa sih memilih bisnis makanan ini sebagai salah satu bisnis yang dikembangkan dalam program Wira Usaha Baru Jawa Barat gitu. Bersama kita sudah hadir tentu Pak Denny ya. Selamat datang Pak. Terima kasih bisa lagi kita ketemu setelah kita berkunjung ke beberapa pelaku usaha ya Pak ya. Sekarang kita ke bisnis yang berbasis makanan. Pak, kalau kita lihat, kenapa sih Pak ini dijadikan salah satu basis untuk dikembangkan di Wira Usaha Baru Jabar ini Pak? Ya. Oh, jadi makanan ini kebetulan menjadi ruang lingkup kerja kita. Di mana makanan itu siapa yang tidak butuh tiap hari? Apalagi makanan ini bersifat unik. Saya pikir bukan hanya konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari, tapi terutama untuk oleh-oleh. Nah, ini yang perlu kita sama-sama wirausaha sepakati istilahnya. Nilai-nilai yang boleh katakan bisa dibawa keluar, inilah yang insya Allah akan berkembang. Jadi ada semacam salah satu ceruk pasar ya Pak? Ya, ceruk pasar gitu. Untuk dipenuhi, bukan hanya untuk konsumsi sendiri ya Pak ya? Bukan. Jadi udah masuk ke bagaimana nantinya ada secondary need buat masyarakat. Ini adalah salah satunya pasti wirausaha wisatawan ya Pak. Betul. Kriteria apa sih Pak yang ditetapkan oleh Dinas KUMKM untuk mengembangkan ya contoh bisnis seperti ini Pak? Ya. Gitu. Jadi artinya kalau misalnya dia sudah memproduk, itu harus di-package dengan baik. Kemudian dia punya merek tertentu. Kemudian dia punya standar tertentu yang mungkin atau mungkin ini sudah VRT. Insya Allah mungkin proses halalnya akan kita bantu juga ini mungkin melalui kabupaten atau provinsi atau biasanya ini oleh Indak, sehingga nanti dia bisa dikonsumsi oleh orang banyak dan menjadi bahan bawa atau untuk oleh-oleh masyarakat yang berkunjung ke sini gitu. Dan itu ditekankan di program WUB ini ya Pak, khusus untuk ini makanan. Kalau boleh bilang, beda nggak sih Pak kalau kemarin kita sudah membahas tentang tahu pop kemarin ya Pak ya? Kemudian ada juga salon. Perlakuannya ketika mereka mendapatkan pelatihan di WUB ini beda nggak Pak? Tentunya beda secara teknis, tapi secara umum manajemen pemasarannya, manajemen pembiayaannya, dalam pengelolaannya tentu sama. Nah, ini merupakan suatu basis ya boleh dikatakan bagi mereka, basis yang bahwa bisnis itu harus berbasis pengetahuan gitu. Jadi tidak hanya sekedar dia berbisnis. Jadi konsep yang dikembangkan adalah mereka punya bekal untuk mengembangkan bisnis dengan pengetahuan Pak ya. Gitu. Kalau tadi bicara tentang makanan itu caranya tadi saya dengar dari pengembangan bisnis caranya ke PIRT ya Pak. Kalau PIRT pasti ada konektivitas dengan dinas lain. Dinas lain dengan Indak khususnya. Itu bagaimana nih Pak? Dengan kesehatan. Betul. Ini bagaimana nih Pak Dinas KUMKM mengemasnya ya Pak ya? Apakah mereka itu nanti termasuk tercatat juga di Dinas Indak atau mereka tercatat di Dinas KUMKM di situ lebih ke pengembangan saja atau bagaimana tuh Pak? Jadi begini, kita ada 11 OVD yang melaksanakan aktivitas kewirausahaan. Nah, 11 OPD ini justru bukan untuk saling bentrok antara satu sama lain. Mengkanibal. Justru kita untuk saling melestarikan. Contoh misalnya, Dinas Pertanian juga merekrut wirausaha baru. Untuk apa? Untuk melestarikan para usahawan muda yang berminat dalam bidang pertanian. Baik dari mulai pembinihan, terus pengembangan sampai kepada pengembangan hasil pertanian. Kalau bukan orang pertanian sendiri, mana bisa? Betul. Pak Mirja aja, apakah bisa instan langsung? Bukan bidang saya. Bukan bidang saya. Perikanan, Pak, sama perikanan. Peringatan sama. Mari kita beri ke komunitas perikanan. Dia mau menjadi petani ikan. Cuman nanti di Dinas KUMKM sebagai koordinator, sebagai koordinator hanya membidangi tiga. Makan minum, salon,
sama dan satu lagi konveksi atau ya? fashion Oke, gitu. dan salah satu contohnya ini ya Pak ya gitu. Iya. Pak, kalau saya lihat ini kan kerupuknya udah dikemas ya Pak. Nah, ya, bagus seperti ini yang udah Bapak hebat bilang ini. tadi dikemas ya Pak. Kemudian dari sisi tadi PRT-nya dia juga udah dapat ya Pak. Betul, ya, betul. Gitu. Kedepannya apa nih Pak yang Bapak harapkan dari bisnis seperti ini? Tentu di luaran sana akan banyak teman-teman wirausaha baru yang seperti ini. Kedepannya bagaimana nih Pak pengembangan mereka? Jadi pengembangan mereka ini diusahakan nanti saya dengan kelompoknya, ini punya kelompok Pak. Jadi punya kelompok. Nah, kalau memang nanti sudah masuk, ini kebetulan sudah masuk ke Carrefour, nanti kita akan membuat semacam sentra kumpulan dari wirausaha baru. Jadi nanti bila perlu itu diberikan suatu outlet, dibantu oleh pemerintah menyewakan outlet, di mana yang mempunyai kreativitas semacam ini disampaikan atau dipusatkan di tempat oleh-oleh semacam di Ciwidey itu yang dekat Pulau Jeruk itu. Betul. Nah, nanti kita bisa di sana difasilitasi. Mungkin tidak, tapi tidak seterusnya. Paling 1 tahun 2 tahun sesudahnya ya silahkan go sendiri gitu. Jadi kita hanya memberikan stimulan saja di awal ya Pak. Gitu. Bisa saja kita. Yang kalian ada beberapa varian nih Pak yang dibikin oleh teman-teman WUB ini, dan ini yang diharapkan bisa berkembang ya. Betul. Pak, kalau kita lihat sendiri dari program Pak Gubernur sendiri ya Pak, capaian 1 tahun ini untuk makanan sendiri bagaimana Pak targetnya Pak? Kan nanti total kan 100.000 ya Pak ya. Gitu. Ini udah dominan. Ini hampir 70% makanan minum. Oke. Bahkan salonnya dari 300 hanya 75 atau 50 sampai 75 ini sedikit sekali. Ya. Jadi memang dominan makan minum. Saya salut lah karena orang Jawa Barat khususnya sangat kreatif mengembangkan makanan. Memang kalau kita lihat di situ ada peluang ya para pebisnis muda. Ketika bicara Jawa Barat tentang makanan minuman, potensinya luar biasa ya. Betul. Ya, bahkan Pak Gubernur juga bagaimana mendorong pengembangan potensi daerah. Iya, potensi lokal. Potensi lokal dari bahan baku daerah ya. Saya masih ingat itu dalam satu program Gubernur bahkan melombakan bagaimana pengembangan makanan-makanan itu berbasis potensi lokal ya Pak. Gitu. Pak, kalau kendalanya ada nggak sih Pak di Dinas KUMKM untuk mengembangkan bisnis teman-teman di kuliner ini? Ya semacam ini aja ya, memang kita ketergantungan terhadap bahan baku yang ada memang masih semacam ini kan bahan baku kebanyakan dari Garut. Betul. Sebetulnya dari Bandung juga ada, tetapi mungkin linknya yang belum. Nah ini adalah tugas pendamping nanti. Tolong kalau ada link mengenai bahan baku, permasyaran maupun pembiayaan mungkin dengan CSR, dengan Bank Jabar dan sebagainya. Ini si pendamping itu aktif. Karena anak-anak yang WUB ini kan konsentrasi di bisnis. Jadi kalau semacam aksesorisnya istilahnya, tolong pendamping. Karena fungsi pendamping kita untuk 5 tahun juga. Untuk 5 tahun kita harus memberikan suatu informasi, harus memberikan suatu advokasi bagaimana cara mengembangkan bisnis dengan baik. Jadi di dalam konteks WUB ini penekanan kedepannya adalah adanya pendamping. Ada pendamping. Ini ya, Pak, ya? Kebetulan pendamping dari kita dari Dinas Koperasi itu dari sarjana wirausaha. Jadi hampir semua sarjana dan melakukan aktivitas usaha. Sejenis? Tidak harus sejenis. Karena pada dasarnya kan ada yang sama. Kalau dalam pengelolaan itu dalam manajemen itu ada irisannya. Betul. Ada irisan. Ini ketika WUB itu kan mereka rata-rata 1 tahun ya Pak. Betul. Biasanya, karena kan untuk penerimaan yang tahun depan ya. Tahun ini udah tahun depan penerimaan ada. Berapa Pak targetnya Pak? Kita kalau target berdasarkan hitung-hitungan 20.000 sih. 20.000 1 tahun. Iya, 1 tahun. Ya. Tetapi kan kita menggunakan strategi Jabar Masagi. Ya. Jadi mungkin yang dari APBD tidak sebanyak itu. Dinas KUKM aja hanya 1.500. Padahal target 4.000. Okay. Kita hubungan saja dengan Bank Mandiri. Ya. Itu Bank Mandiri aja udah ada 8.500. Jadi itu yang bagian daripada Jabar Masagi itu. Linknya gitu. Triple helix lah kata Pak Mirja itu. Betul sekali Pak. Jadi bagaimana mensinergikan antara akademisi, pemerintah dan pelaku bisnis ya Pak. Ya. Jadi konteksnya adalah para pebisnis muda. Dan kalau di Pemda ditambah Pak dengan perbankan. Banking ya Pak. Banking ya. Iya, dengan perbankan. Banking juga punya kontribusi luar biasa dalam hal pengembangan wirausaha baru ini ya Pak. Gitu. Pak, kalau di sini semakin mengerucut nih Pak. Kalau bicara tentang produk-produk yang Mamin ini Pak ya, karena kan mereka sangat ketat dari sisi regulasi Pak. Betul. Tadi saya alhamdulillah nih
teman-teman kita ini sudah punya PRT. Betul. Ya, tadi urusan halal. Bagaimana sih Pak nanti dukungan atau bantuan dari Bapak ya untuk melingkan mereka ke dinas yang lain nih Pak? Nah, kita nanti ada evaluasi Pak. Oke. Terus kemudian ada rapat koordinasi. Iya. Apalagi di tim Pasekda itu dinamakan tim koordinator ya, fasilitator. Betul. Itu sudah jelas keorganisasiannya. Bahkan hampir 1 bulan sekali, minimal 3 bulan sekali, Pak Asisten 2, Pak Insinyur Yeri itu selalu memberikan advokasi kepada kami dan menghimpun rekan-rekan yang 11 OPD itu sudah sampai di mana sekarang, Nah, ini tidak terlepas dari arahan dari pimpinan dalam mencapai kegiatan ini, Pak. Oke. Jadi artinya tidak dilepas masing-masing dan semua OPD itu terintegrasi. Iya, betul. Baik, para HPMis muda di rumah, jelas sekali bagaimana program WUB ini diarahkan benar-benar menciptakan entrepreneur muda. Tapi tambah lagi tadi daripada ini adalah berbasis pengetahuan. Berbasis pengetahuan inilah yang diberikan selama WUB dan ada pendampingan selama kurang lebih 1 tahun dan bahkan nanti pengembangan jauh lagi karena program ini untuk 5 tahun gitu. Kemudian jelas bagaimana kontribusi dari pemerintah yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk membuat bisnis kita untuk tumbuh dan berkembang sehingga benar-benar bisa menghasilkan buat diri kita sendiri, buat orang lain dan jangka panjang. Baik, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, kita lihat dulu iklan-iklan yang mau lewat berikut ini. Baik, para pemirsa muda di rumah maupun dimanapun berada, ketemu lagi kita di acara Nubis yang muda yang berbisnis. Edisi kali ini khusus ya, bagaimana kita berkunjung ke peserta Wira Usaha Baru Jabar atau WUB yang kali ini kita ketemu dengan Bu Ratna ya, yang berbisnis di Kerupuk Kikil. Baik, Bu, apa kabar? Alhamdulillah ya. Oke, di sini kita Ibu udah berbisnis Kerupuk Kikil sejak kapan ya, Bu? 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu? Ya, 2010. 2010? Ya. Kenapa sih Bu memilih kerupuk ini? Kerupuk kulit. Saya tuh melihat peluang ya, melihat peluangnya. Awalnya sih saya tuh pingin saya ada di rumah, tapi saya bisa menghasilkan, itu bisa membantu pendapatan suami. Tapi apa nih kira-kira? Saya udah berapa kali mencoba usaha lain seperti sembako dan sebagainya, tapi mungkin belum berjodoh. Ya. Saya melihat peluang lain. Saya di Bandung itu kebetulan keluarga saya di Garut juga usaha kerupuk kulit. Oh, jadi dari sananya udah cuma saya lihat di Bandung itu kok tidak ada di sini. Saya pikir ini mungkin pasar yang bagus gitu ya untuk di Bandung peluang, dan saya memilih dari segi makanan karena Bandung itu memang ramainya dengan makanan gitu ya. Nah, saya coba dulu di tahun 2010 itu? Itu 2009 mau baru mau akhir 2009 ya. Bulan November Desemberan saya mau coba perkenalkan dulu terhadap tetangga di sini. Saya cicipin dulu gitu sama kayak tetangga. Tanggapan mereka gimana? Responnya bagus gitu karena yang seperti ini tuh di sini jarang. Belum gitu, ada ya. Belum ada. Memang saya juga lihat di Bandung juga boleh dikata belum ada untuk yang produk saya ini, produk yang sekeluarga ini. Kurang saya lihat ternyata bagus ya di sini teman-teman tanggapan mereka. Saya coba masukin ke rumah makan, ke warung-warung dulu awalnya, terus ke rumah makan kecil. Ya pada akhirnya ya karena pemasarannya bagus ternyata responnya bagus gitu ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke. Ini Ratna ya. Karena di sini mengambil nama Padasono, itu apa sih artinya? Padasono itu kalau sono biasanya kan nyawa ya. Kangen. Padasono itu pada kangen. Gitu pada kangen. Ya, jadi kalau udah makan ini pasti kangen, ingin mencoba lagi. Pantesan tadi saya pengen coba lagi ya gitu. Ya, Oke. Jadi karena tadi filosofinya adalah melihat ada peluang ya. Peluang bahwa di sekitaran belum ada produksi jenisnya. Terus Teteh ikut WUB tahun
tahun 2014. 14 ya. Di sini teman-temannya ya Teh ya. Ya, ini Teman-teman teman-teman. UB di sini boleh diperkenalkan Kang? Kenalkan, nama saya Agus Saifuddin, Oke. bertempat tinggal di Ciparai Indah. Bisnisnya apa, Kang? Bisnisnya makanan. Makanan juga? Ya. Apa itu Kang tempatnya? Makanan seblak ya, buat cicipi sehari-hari lah, makanan menu yang dikemas gitu. Oh, kemas. Cemilan. Cemilan ya. Iya, Oke, sampai sekarang masih jalan ya. Ya, alhamdulillah. Oke. Kang Ya, nama saya Sopandi, asal dari Buah Batu. Buah Batu ya. Ya. Bisnisnya? Bisnisnya menjahit. Oh, menjahit. Iya, menjahit. Oke, jadi konveksi Enggak, ya. jadi spesifiknya di bidang permak. Oh, oke. Iya, di bidang permak spesifiknya. Untuk jeans seperti Iya, itu. Oh, oke. semualah, semua insya Allah, Jenisnya, semua semua baju lah Baju kalau ya. bisa. Oke. Kalau saya ada ide itu sekarang ini bengkel baju. Bengkel baju. Oh, oke. Bengkel baju Oke. orang lain pada bengkel motor, bengkel mobil. Ya. Saya terjun di bengkel Bengkel baju. baju. Ya, seperti itu. Dan itu termasuk ya Pak Denny ya? Termasuk. Oke. Masuk aktivitas dan yang namanya fashion jahit menjahit ya kita akomodir. Akomodir ya. Akomodir. Oke. Kalau sini Kang Arif ya? Iya. Hmm. Nama saya Iya. Alfianto Rukmana. Hmm. Bisnis saya saya di sini sebagai pendamping. Pendamping ya, wirausaha. betul. Jadi bisnis saya itu distro Harajuku. Jadi berkenaan Fashion dengan juga. fashion Jepang, Fashion, anime oke. dan cosplay kayak gitu. Oh, oke. Tapi ada konveksinya juga. Jadi kebetulan jadi nyambung masih dalam satu ini juga. Satu usaha. bagian daripada Ya. ini ya, oke. Sekarang saya nanya ke Kang Arif, Kang, ini kan akan jadi pendampingnya Terakna nih. Ini gimana menurut Akang setelah 1 tahun ini mendampingin beliau? Nah, jadi saya lihat Ibu Ratna ini memiliki semangat yang tinggi untuk wirausaha dan waktu pendampingan juga beliau memang banyak inovasi dari produknya dan sampai sekarang produknya mampu berdaya saing. Oke. Masuk ke ini Carrefour juga sama. Kali ini emang Akang dampingin seperti ini ya? Ya ada dulu memang masih sederhana Bu ya. Ini makin meningkat sampai sekarang dari dinas koperasi ada banyak bantuan sehingga kemasan juga makin cantik. Ya. Emang itu ya Pak Denny? Betul. Ya, peran yang diharapkan dari seorang pendamping ini. Iya, karena pendamping itu boleh dikatakan nanti merupakan pusat advokasi dalam berbagai hal. Oke. Nah, termasuk dalam kemasan tadi. Kemasan. Ya. Iya. Kalau kegiatan Terakna sendiri ini ada teman-teman di sini kata Pak Denny tadi kan satu kelompok. Apa aja tuh kegiatannya di kelompok tersebut? Ya, kita selalu adakan pertemuan dalam 1 bulan itu minimal 2 kali. 2 kali. Diskusi ya. kendala-kendalanya apa, misalnya dari saya kendalanya apa, Iya, iya. dari teman-teman saya juga kendalanya apa. Iya. Nanti kita diskusikan, terus kita cari jalan keluarnya. Di dalam kelompok tersebut. Ya. Tapi di leading sama Iya. Kang Arif. Tapi termasuk yang paling penting adalah yang belum usaha. Jadi terbawa. Pak ini ada yang 0 tahun ya? Pak Arif ya? Berapa Ya, tuh? ada, dari mulai 0 tahun itu Berapa yang orang? Berapa orang di kelompok Pak Arif? wirausaha hampir 3 orang. Pak. 3 orang. Nah, supaya dibawa dalam kegiatan itu. Dan Tertarik akhirnya ya, mau Pak, ya? usaha. Betul. Apakah mungkin pertama memasarkan dulu yang Bu Ratna? Bisa saja. Yang penting dia punya aktivitas bisnis yang nanti akan jadi produsen bisnis. Tertentu, begitu. Jadi ada semacam kalau di dalam ilmu manajemen itu ada namanya external social capital yang selalu saya Ya. dalami sekarang Pak gitu. Bagaimana sebenarnya seorang entrepreneur khususnya entrepreneur baru dia membutuhkan networking. Betul. Dia butuh relasi di antara satu komunitas gitu. Di dalam konteks komunitas di situ ada namanya sekelompok orang yang punya kepentingan yang sama, kemudian kebutuhan yang sama dan keinginan yang sama, sehingga mereka berbagi. Nah, yang dibagi itu beberapanya adalah bisa jadi informasi, sumber daya, ya, misalnya ada transaksi itu yang Pak Denny bilang tadi. Betul. Memang itu ya Pak, desainnya ya Pak Betul. ya, desainnya. Jadi inkubator di lapangan lah istilahnya. Inkubator di lapangan. Ya, gitu. Dan Kang sendiri yang dirasakan selama 1 tahun di sini gimana Kang dengan bisnis seblaknya itu? Alhamdulillah setelah adanya pendampingan saya menambah wawasan juga ya Iya. tentang secara keilmuan Yap. tentang wirausaha karena kita bisa berbagi gitu sama teman-teman yang lain. Iya. Apa sih yang menjadi kendalanya apa? Nanti di sini dibahas, dikupas gitu. Ya alhamdulillah atas bimbingannya Pak Arif di sini ya alhamdulillah ada sedikit kemajuan. Kalau tanggapan Akang sendiri terhadap bisnis Bu Ratna gimana? Beratnya luar biasa. Luar biasa ya? Luar biasa. Saya juga Ya. nyicipnya jadi luar biasa. Karena
udah luar biasa, udah masuk ke supermarket. Supermarket ya, udah ya Teh ya. Udah, supermarket udah. Alhamdulillah. Di Bandung atau Kabupaten Bandung? Di Bandung. Bandung ya. Di kota ya. Ya, pernah saya juga ke Jakarta. Cuma kendalanya modal. Ongkos. Kendala ongkos mahal. besar Ya. pasar daripada tiang. Betul. Saya penuhi Produksi, dulu ya. pasar Bandung. Oke. Alhamdulillah. Ya, Saya kalau- ya. Artinya kalau kita lihat sendiri pasar Bandung masih terbuka luas ya, Ya, Teh ya. betul, Gitu. betul. Kalau ini apa yang bisa kita manfaatkan ya, Betul. manfaatkan. Kalau Kang sendiri Mas Pandi ngelihat Teratna gimana nih? Alhamdulillah terpukau. Wah, Terpukau atau galau ya. Kalau galau mungkin ya terpukaunya alhamdulillah gitu. Saya juga harus lebih dari Bu Ratna nanti karena sudah diilmui, sudah dilatih dan sudah didampingi. Nah, Dan secara dibekali. secara ini dalam hal ini kita sebagai istilahnya mah kelompok dalam hal ini teman-temannya melihat ini teh alhamdulillah kita bukan Pelajaran, hanya ya. saling nanti istilah dalam pertemuan itu bagi wawasan atau misalkan ini masalah tetapi saling mendoakan semua harus maju gitu tidak satu orang tetapi dalam kelompok ini semua harus maju. Oke, Gitu. jadi ada semacam nilai yang didapat Iya, di sini betul. ya. Kalau buat Teratna sendiri, apa sih yang benar-benar dirasakan ketika mendapatkan UB ini Teh? Wah, sangat ini sekali gitu ya, sangat bermanfaat sekali. Iya. Saya terus terang Pak, awal saya bikin bisnis ini saya berjalan sendiri, usaha sendiri. Saya ke PRT aja sendiri, saya nggak tahu dinas-dinas mana yang harus saya ini, sampai ke supermarket juga saya nggak tahu. Iya. Tapi istilahnya saya pingin ada suatu wadah gitu yang bisa menampung UKM. Jadi jangan sampai hanya bisa berjualan tapi juga tidak dibarengi dengan ilmu, wawasan gitu. Ternyata ada WUB waktu saya akhir bulan mau mepet. Saya segera masuk ke situ karena memang saya mencari seperti yang begini ada penampungnya. Jadi tidak berjalan sendiri gitu ya. Ternyata pas begitu saya masuk, alhamdulillah banyak ilmu yang didapat. Yang paling berkesan? Saya mendapat pelatihan sampai 3 hari. 3 hari ya. Ilmu tata buku ya, pembukuan dan sebagainya gitu. Alhamdulillah sekali gitu ya. Sampai istilahnya magang ya. pameran juga. Pameran sempat? Ya, Di mana, ada Teh? di Monju, Monumen Perjuangan. Monumen Perjuangan itu. ya. Ya, alhamdulillah sekali di situ banyak ilmu yang didapat. Dan rekan bisnis juga banyak. Kita jadi termotivasi ya gitu. Jadi kita jadi saling ada yang mengerti dan tidak mengerti ya kita saling share gitu. Banyak sekali ternyata. Alhamdulillah. Betul. Terima kasih kepada Pak Denny, rekan sama-sama. semua juga gitu. Betul. Kalau Pak Denny memang inilah ya Pak ya, yang bahasa Bapak kemarin tuh yang saya tangkap, WUB ini harus berbeda ya Pak ya. Betul. Dan pantauan Bapak sendiri gimana Pak? Bapak memantau nih masing-masing kelompok ini seperti apa Pak? Jadi saya sudah dari mulai Pelabuhan Ratu ya sampai sekarang ini di Kabupaten Bandung, rupanya sangat bervariasi. Bahwa WUB ini memang merupakan suatu kelompok yang insya Allah mungkin dari yang tadinya tidak berusaha, ada 1 orang atau 2 orang tidak berusaha, dia mau terbawa untuk berusaha dengan baik. Nah, semacam tertarik ya Pak ya? sehingga dia itu merasa termotivasi, terikatnya dalam arti positif untuk mau mengembangkan usaha. Bahkan kalau di Pelabuhan Ratu kemarin sudah minta ada pasar terpadu. Untuk Karena kan dekat-dekat ini dekat wisata. Nah ini yang saya pikirkan, apakah memang nanti program ini akan berkembang dengan baik? Ini kemungkinan besar kalau kelompoknya bisa mengembangkan ini bisa terwujud. Jadi sebagai apa ya, penolong ya Pak ya. Gitu. Oke. Baik para pebisnis muda di rumah maupun dimanapun berada, kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana WUB ini bukan semata-mata dalam konteks pemerintah memberikan fasilitas bantuan berupa pendanaan, tidak, tapi ada semacam sistem terintegrasi di sini yang terdiri dari apa? Basisnya adalah knowledge, berbasis pengetahuan. Mereka diberi pelatihan 3 hari, kemudian mereka juga dikasih pemagangan, kemudian didampingi selama 1 tahun, dan nggak kalah penting mereka dibantu pemasaran dan bentuk pameran-pameran, sehingga mereka bisa benar-benar mengimplementasikan apa yang mereka dapatkan selama menjadi WUB dan mengembangkan bisnis mereka. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita akan gali bagaimana sih Teratna mengembangkan bisnis beliau ini ya. Bagi saya sangat tertarik sekali untuk mengembangkannya ya. Nanti di tempat produksi kita gali lagi bagaimana beliau mengembangkan dari sisi manajemennya.
Jangan kemana-mana, kita lihat dulu iklan yang berikut ini. Tetap di Nubis. Inilah Pak tempat produksi saya Pak. Produksinya, Ya. Ini juga lagi ya Bu ya, Ya, lagi packing juga. Ya, Ya, boleh duduk ya Bu ya. ya silakan Pak. Apa kabar Bu? Baik. Maaf diganggu waktunya ya. Kalau ini semuanya khusus untuk packing ya Bu. Ya, Untuk packing ya. packing di sini. Packing. Tadi ini bilang ini udah mulai dari 2010. Kita udah 2010. Saya bilang ini alhamdulillah ya. Saya lihat bisnisnya sudah mulai berjalan. Ini boleh ceritain dulu pemodalannya gimana? Awalnya dari uang saya dulu. Uang berbagi ya? Uang pribadi. Iya. Lalu selanjutnya dibantu sama kakak. Oh. Modal sama kakak, terus dibantu. Gitu. Berapa dulu Bu mulainya? Mulainya saya modal awal sih sekitar 1 juta mungkin. 1 juta. Ya, 1 juta. Ya. Ya, kalau dilihat ini udah luar biasa bukannya 1 juta udah menjadi seperti ini gitu ya. Kita sering kali tuh dalam pengelolaan uang ke bisnis itu dia masih mencampurkan antara uang pribadi dengan uang usaha. Kalau kita sendiri gimana? Ya, memang awal-awal saya suka dicampur sama Masih, orang ya. ya, karena begitu perlu untuk beli bahan, saya pakai uang Uang rumah. uang Ah, dapur. oke. Nah, begitu saya udah mendapat pelatihan dari Oke. bahwa harus ada pemisahan Ya, antara uang oke. dapur sama uang perusahaan, saya mulai mencoba. Rasanya saya ngajarin itu dulu ya. Saya mencoba gitu, pembukuannya dibenahi. Udah mulai dipisah ya. Dan ini dicatat Bu. Dicatat, Dicatat, ya. dicatat. Jadi kalau sekarang pengembangan pendanaannya udah dari itu dapat juga ya kemarin ya? Ya, Itu semacam pinjaman atau hibah? ada Hibah ya? Iya. Oke. Jadi para pebisnis muda, para peserta WIB ini juga selain mendapatkan pinjaman kalaupun mau mengajukan ke bank BJB ya, BJB dengan produk KCR yang sudah ditetapkan oleh gubernur, mereka juga mendapatkan hibah. Baru-baru ini mendapatkan hibah ya. Lumayan kan uangnya? Alhamdulillah. sangat Sudah mau modal ya? Iya, sudah modal. Sudah mau modal. Coba boleh satu titik ya, sedikit ya. Jadi kalau ini teh pemasarannya ternyata gimana sistemnya? Konsinyasi simpan barang berikutnya baru diambil barangnya sebelum uangnya simpan barang ambil uang sebelumnya gitu. Nanti kita ngegop barang dulu ya, ngegop barang dulu ya. Jadi memanfaatkan tadi kita juga bilang udah memanfaatkan supermarket di mana aja itu ini produknya. Di saya simpan di Carrefour, Lotte, Giant juga. Giant udah. Udah. Selain itu? Di rest area, mulai rest area. Tadi dengan kata Pak Denny, mengembangkan di sentra oleh-oleh. Saya juga mulai ke situ. Bagus responnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau boleh dibilang teh ini kan saya juga sering makan kerupuk kulit ini memang berbeda ya. Kalau teteh sendiri ngarahinnya kemana bedanya? Keunggulan produk ini? Unggulannya ini istilahnya tidak serut di tenggorokan. Banyak kan suka ada yang serut di tenggorokan. Kalau ini alhamdulillah tidak tanpa air pun. Renyah. Hanya pengen nambah terus makanya nggak mau berhenti. Pada sana di sana terus. Pengen dicicip terus ya gitu ya. Banyak bahan pengawet. Tanpa ya? Ya, tanpa bahan pengawet. Asli ya. Bumbunya juga bumbu kunyit, masih tidak ada campuran yang lain. Jadi benar-benar punya keunggulan yang sesuai dengan yang kalau nggak salah lidahnya orang Sunda itu seperti ini ya. Karena saya juga kalau asli saya kan dari seberang, kalau saya dari Padang ya juga punya
punya kerupuk kulit tapi nggak seperti ini gitu. Ini agak sari manis gitu ada. Ya, betul. Kalau di rumah makan itu kan sering sekali nih ini teh gitu. Betul, putih dan rasanya kulit ya, betul. Kalau pemasaran itu kendalanya selama ini apa teh? Yang kita rasain? Masalahnya, alhamdulillah sih dalam hal pemasaran mungkin ini cuma dalam permodalannya mungkin. Karena kan kalau masuk ke supermarket pembayarannya memang sistemnya ya. sistemnya Ya. Memang sih kalau bicara ke supermarket mereka punya sistem konsinyasi setelah barang lunas, barang habis baru dibayarnya gitu. Itu pun pakai termin ya. Iya betul. Ini yang nggak enaknya. Kalau buat pelaku usaha mikro dan kecil ini adalah masalah pembayaran. Rasanya tidak PT aja ya, yang lain juga merasakan bahwa ketika paymentnya tidak cash and carry itu asli terkendala sekali dalam hal bisnisnya gitu. Tadi saya dengar juga Teteh tadi mau ke Jakarta ya, orang ke pasarnya itu gimana tuh? Ya dulu pernah saya ke Jakarta, ya. Cuma saya sempat berhenti juga karena permintaan Bandung juga banyak. Masih tinggi ya? Ya, jadi saya bagi-bagi juga gitu. Karena kan kalau misalnya kalau supermarket terus aja kita ngirim aja. Sementara pembayarannya kan berdasarkan ininya itu. Jadi saya penuhi dulu lah dasar banding. Masih terbuka tuh? Alhamdulillah ya. Kalau yang pasar tradisional di masih nggak? Kayak rumah makan seperti itu? Oh ya, rumah makan sama rumah makan. Dengan merek ini lah. Pada sono. Tadi apa tuh artinya? Saya lupa. Pada sono tuh pada kangen. Pada sono tuh dalam bahasa Sunda kangen. Kangen. Oh. Udah ada Bapak kan tadi udah nyobain Pengen lagi. Jangan pengennya kesini lagi nanti ya. Pengen cek lagi ya gitu, pengen lagi ya gitu. Oke. Nah, teh kalau masaran sudah kemarin sudah, kalau bisnis prosesnya gimana teh? Kan ini kulit ya. Kulitnya ini kulit sapi atau kulit kerbau ya? Kerbau. Nah itu bedanya dengan yang biasa itu ini kulit kerbau. Jadi semua bagian kulitnya dipakai. Oh, oke. Jadi tidak seperti yang umum ya. Kalau umum kan biasa kulit sapi atau kulit sapi. Sekarang saya juga pernah dengar teh, bagaimana itu kalau jangan-jangan kulitnya kulit bekas sisa bikin sepatu ya? Beda ya. Itu gimana teh? Beda ya? Beda. Digunakan untuk sepatu, jaket itu kan dari kulit sapi. Kulit sapi ya? Itu kan ada penyamakan istilahnya, bagian luarnya untuk jaket, sepatu, bagian dalamnya baru dipakai untuk kulit. Betul, kalau ini enggak? Kalau tidak, kalau ini kan seluruh bagian itu dipakai di kulit kerbau, dipakai. Pakai benar-benar kulit kerbaunya ya gitu. Kalau asalnya dari mana Teteh ngambil kulit kerbau? Garut. Kenapa harus di Garut? Betul kan ada keluarga juga di Garut yang usaha yang sama. Oke. Jadi apa namanya? Kulit Garut itu karena ada relasi ya, dengan hubungan dengan keluarga di sana sehingga lebih mempermudah. Oke, jadi Teh tadi dari Garut ya. Kalau rasanya apa aja nih Teh? Ini ada rasa sari manis, sari asin. Saya nanti mau mencoba yang pedas gitu. Pengembangan produk lagi ya, pengembangan produk. Itu rasanya sih memang kudu yang pedas-pedas juga ya. Terus kalau ini Teh karyawan, berapa orang sih karyawan di sini? Karyawan ini kadang-kadang 10 orang, 10 orang, kadang lebih dari itu kalau lebih banyak. Kalau lagi permintaannya tinggi ya. Lebaran misalnya sampai lembur malam. Ada bagian malam. Oh oke. Kalau kejar tayang ya. Jadi ada juga istilah kejar tayang ya. Gitu. Kalau asal karyawan ini ibu-ibu sekitar di sini. Oh ibu-ibu tinggal sekitar sini? Iya. Tetanggaan. Paling jauh sini siapa? Di sini? Nggak ada. Tinggal jalan ya. Jadi Teteh mencoba untuk menggerakkan masyarakat di sekitar sini ya, untuk membantu daripada ini. Ya. Daripada tidak ada kerjaan di rumah ya Bu ya. Dan alhamdulillah udah berjalan 4 tahun ya, 5 tahun ya, 5 tahun. 4 tahun. Oke. Kalau ibu senang kerja di sini? Alhamdulillah. Senang. Karena sudah memberikan manfaat ya. Karena yang punyanya baik. Baik juga.
sini Pak. Kalau mereka tuh sudah pada beres di rumah, Ya. Baru ke sini ya. jadi nggak Artinya mengganggu jangan kerjaannya. Oke, baik para pebisnis muda di rumah maupun dimanapun berada, kita sudah melihat bagaimana proses bisnis yang ada di bisnisnya Teh Ratna ini ya. Dari sisi keuangannya bahwa beliau mulai dari 1 juta dan itu uang pribadi dan dibantu orang kakak beliau. Kemudian dari sisi pemasaran, sekarang udah masuk ke supermarket. Kemudian dari bisnis prosesnya, beliau sudah ngambil bahan bakunya dari Garut, kemudian diolah sampai seperti ini. Mungkin di sini gudangnya harus dirapikan lagi ya, ya. Kemudian SDM ini yang lebih penting, bagaimana beliau menggerakkan masyarakat yang ada di bisnis beliau bisa bekerja, selain kerja di rumah selesai baru di sini. Artinya apa? Beliau ingin memberikan kontribusi seperti yang disampaikan oleh seorang entrepreneur bahwa dia tidak hanya untuk memikirkan diri sendiri, tapi juga buat banyak orang. Baik para pebisnis muda, sebelum kita lanjut ke sesi terakhir, sesi keempat, rasanya kita perlu melihat iklan-iklan yang mau lewat berikut ini. Tetap di Nobis. Pak di Cobian iya. Pak? Cobian, kita asak gitu. Kerupuk kulit asli Pak. Aduh, Cobian. Awas cuma ketinggalan. Tanpa bahan pengawet Pak. Bumbu-bumbunya juga tradisional. Lawasnya agak manis ya, manis. Ini manis Pak. Dan renyah ini. Iya. Pisannya Bu. Kerbau. Tak dede ya. Nggak mau berhenti. Tak dede ya. Memang sengaja Pak agak manis gitu. Memang di sini cenderungnya pingin yang agak manis. Cuma cocok kalau orang Sunda teh sami. Mararanis. Lawas. Baik para pebisnis muda di rumah maupun dimanapun berada, ketemu lagi kita di Nobis yang muda yang berbisnis. Tadi kita sudah jalan-jalan ke tempat produksinya Teh Ratna ya. Kita lihat bagaimana beliau mengelola perusahaan ini gitu. Memang perusahaannya masih berskala mikro bagi saya, tetapi pengelolaannya sudah tidak bisa mikro lagi. Kenapa? Di dalam konteks manajemen, prinsip pengelolaan perusahaan baik itu mikro maupun besar itu sama. Bagaimana sisi manajerial dia dari 4 fungsi minimal, fungsi keuangan, pemasaran, bisnis proses, sampai terakhir ada SDM. Banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran dari bisnis beliau ini ya gitu. Tapi ya bagaimana sih kita bisa mengaplikasikan dalam bisnis kita itu nantinya. Nah, itu juga dengan teman-teman UB lainnya. Pak, kita tadi udah jalan. Ya. Ya, tadi kita udah jalan. Lihat deh. Ya, bagaimana proses bisnis beliau ya. Beliau ngambil kulit dari Garut. Betul. Ya, kemudian beliau olah di sini sampailah sini, sampai juga produk beliau sudah sampai ke supermarket. Betul. Nah, ketika kita melihat di sini memang masih, kalau kita lihat belum sempurna pastinya ya Pak ya gitu. Bagaimana Bapak sebagai pembina lah gitu ya Pak di dalam program UB ini mengembangkan untuk kedepannya Pak, khususnya untuk Teh Ratna ini Pak? Jadi sementara ini saya lihat memang sudah berkembang dalam artian berjalan ya. Jadi manajemen dari usaha ini sudah berjalan. Ya. Jadinya ada marketing. Tapi marketing ini perlu kita lihat juga bahwa Bu Ratna saya sarankan bukan hanya untuk konsumsi tadi, untuk konsumsi rumah tangga, tetapi bagaimana supaya jadi bisa disentral oleh-oleh. Karena ini punya nilai keunikan dan nantinya mungkin bukan hanya sekedar memenuhi konsumsi rumah tangga, tapi konsumsi orang banyak. Dan ada nilai yang ada di dalamnya. Misalnya ada orang Kalimantan, dia membawa, oh ini oleh-oleh dari Kabupaten Bandung. Betul. Oh, jadi Kabupaten Bandung terkenal apa di sana. Nah, cepat atau lambat mungkin akan konektivitas. Apalagi di dalamnya ada nomor kontak. Nanti bisa saja di Kalimantan ada ini juga. Betul. Tidak menutup kemungkinan nanti Bu Ratna mungkin hanya tinggal meleper saja. Betul. Jadi memberikan barang ke sana dengan jumlahnya tertentu, bisa saja menjadi lebih berkembang. Itu yang saya harapkan lebih jauh. Ada skala marketnya untuk diperluas ya Pak. Diperluas, bukan hanya sekedar supermarket, kadang-kadang kan untuk kebutuhan kita saja. Betul, Pak. Dari konsumtif sih Pak. Betul, betul. Memang
tidak bisa dipungkiri bahwa WUB ini masih berproses ya Pak ya, masih berproses. Dan ada titik jenuh nanti. Ya. Ada titik jenuh. Nah, supaya titik jenuh tidak melanda kepada kita, apalagi dalam rangka masyarakat ekonomi ASEAN, bisa saja nanti orang-orang yang dari ASEAN yang jumlahnya 600 juta makan hotdog. Bagaimana? Luar biasa. Tadi aja kita enak banget itu. Iya. Sampai pengen nambah sampai. Tidak mau berhenti. Pada sono terus. Jadi ada potensi Mas. Jadi Dinas KUMKM itu mendorong ya Pak, marketnya diperluas, tidak hanya untuk konsumsi sendiri, dan kalau bisa coveragenya dengan langkah bahwa ini kan menjadi bagian daripada produk yang diolah-oleh. Betul. Ya, gitu. Baik, sebelum kita lanjut nih Pak, mungkin teman-teman ada yang mau disampaikan ke Pak Den ini sebagai pembina daripada program WUB ini, Kang Arif. Ya, terima kasih Pak. Jadi di program pemerintah ini, terutama percetakan 100.000 wirausaha baru, ini sangat betul-betul kena di kita ya, aspiratif. Nah, yang bisa memfasilitasi, mewadahi teman-teman wirausaha yang tadinya betul seperti kata Bu Ratna, yang tadinya berusaha sendiri apa-apa sendiri, pemasaran sendiri, kini sudah bisa bisa pameran gitu, bisa ikutan komunitas dan pembimbingan sampai akses untuk pameran dan pemodalan itu sangat luar biasa. Tapi harapannya juga pemerintah jangan pernah puas dengan prestasi yang dicapai sejauh ini dan kesuksesan yang sudah ada ini, agar terus makin berkembang, dan yang berikutnya itu makin pengusaha-pengusaha yang masih di luar belum dapat bergabung bisa bergabung di sini ya, merasakan manfaat yang banyak bisa seperti Bu Ratna seperti ini. Artinya dari seorang anak muda nih Pak, betul, ekspektasinya luar biasa Pak ya. Gimana Pak untuk ke depan kata beliau teh untuk ini? Ya, jadi pemerintah hanya memberikan stimulus ya, Pak. Semacam pembiayaan saja. Ini sengaja Pak Gubernur tidak memberikan instan, tapi melalui KCR. Karena apa? Instan belum tentu bisa memberikan solusi. Dia mungkin hanya sekedar disuapi, tapi kita tidak. 8,3% dari Bank Jabar melalui KCR itu merupakan suatu pembelajaran besar, bahwa manfaatkanlah nilai-nilai itu. Ini yang diharapkan. Ini ya, Pak, ya. Kalau pemberikan bantuan mungkin saja konsumtif, tidak untuk usaha. Tapi kalau dia melalui KCR dengan pembiayaan oleh lembaga keuangan tertentu, dia disiplin. Nah, makanya pembukuan sederhana pun diajarkan. Jadi kalau misalnya tanpa pembukuan sederhana, mana percaya Bang? Betul. Nah ini, jadi ya insya Allah lah kita mulai dari kecil sampai nanti membesar gitu. Ini akan terus berkelanjutan ya Pak ya. Betul. Gitu. Dari Kang, ada yang harapkan dari Pak ini? Ya, seperti dikatakan sama pembimbing, sama seperti itu. Harapan kedepannya mungkin pemerintah jangan merasa puas dengan ini, tapi lebih ditingkatkan lagi biar nanti hasil lebih maksimal lagi. Mungkin itu aja. Ekspektasi loh Pak. Kalau ini nih yang mungkin bengkel tadi teh. Bengkel baju ya. Ya tetapnya dalam hal ini ya, secara ini ya kami tidak putus sampai di sini. Kalau misalkan nanti sudah pendampingan beres, atau misalkan kami karena mungkin hari ini fokus dengan yang 1.500 itu. Nah, jangan fokus dengan yang 1.500, yang ini dibiarkan. Ya, nah itu. Betul. Harapan kami jadi jangan sampai sesudah itu teh putus sampai di sini. Tapi terus berlanjut. Nanti kendala dan masalah di lapangan ya mohon istilahnya bisa diperhatikan, atau misalkan kita dapat solusi yang bagus gitu. Pak, udah mulai ada rasa cemburu nih Pak. Saya pikir tidak, kita sudah punya roadmap. Kita sudah punya roadmap. Jadi yang lama pun dapat yang baru, yang lama tidak ditinggalkan. Kalau panitia mungkin saja, kalau saya tidak pernah. Justru yang lama yang lebih lengket. Balik ke saya kenapa? Bisa ada nembaknya ya gitu. Jadi teman-teman ini betul kata Pak Denny, setahu saya memang pemerintah Pemprov itu udah bikin semacam roadmap ya gitu. Tentu kudu naik kelas ya Pak. Iya, kata Pak Tony kemarin ada naik kelas ya, teman-teman saat ini udah layak untuk menjadi
kemarin jadi peserta UB, diharapkan kalau saya tangkap dari Pak Gustani Kepala Dinas kemarin, diharapkan dari kelas kalau bisa jadi pendamping. Mungkin saya nanti Bu Ratna jadi pendamping. Betul, untuk Gitu. bisnis-bisnis yang Untuk perluasan yang sekitar, sekitarnya. Jadi kan itu menjadi semacam snowball ya Pak. Iya, betul. Snowball gitu. Dari Bu Ratna sendiri mungkin ada harapan ke Pak Denny atau pemerintah? Ya sama mungkin penegasannya tadi dikatakan Kang Arif dan rekan-rekan. Ya. Cuma saya mungkin nambah dikit aja. Ya, betul. Pihak Pak Denny juga lebih melek lagi ke pelosok-pelosok Pak, karena ternyata banyak sekali ya pelosok teman saya yang di Arjasari dalam itu ya semacam saya kan nggak tahu nih ternyata WUB itu begitu jangkauannya sangat Luas, gitu ya, ternyata dikasih wawasannya, diarahkan ke pembiayaannya dalam arti begitu. Ilmu-ilmunya saya juga udah mulai jadi belajar pembukanya Pak, jadi rapi gitu ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah ini juga banyak teman-teman saya yang Masih banyak, di ya. pelosok yang tidak terjangkau. Ya, suruh daftar saja nanti. Suruh Iya, daftar. mungkin pakai media ini nanti ada di itu ya. Insya Allah ya Pak ya. Iya, iya. Jadi Pak Denny berapa Pak untuk 2015 Pak? Kalau dinas Kepres saja 1.500. 1.500 ya Pak. Ya, kalau dinas yang lain begitu banyak. Banyak ya, Pak. Pokoknya 20.000 dari target angka-angka. Iya. Tapi dicapai lebih. Tahun sekarang saja tidak kurang yang tercatat sudah ada 13.000. 13.000. 13.000 yang tercatat. Padahal kita dari APBD hanya berapa? Iya, iya. Nah, inilah Jabar Masagi ini memang Masagi gitu ya. Betul, sama semua ya Pak. Masagi. Tapi konteksnya memang nanti coverage-nya akan lebih ke pelosok itu memang akan dikejar ya Pak. Nah, kita bang ada tidak hanya sekedar offline tapi Iya. online. Saya kira online nggak ada sekarang daerah yang tidak terlepas dari saluran internet. Iya. Dia bisa akses, kemudian kita terima dan kita panggil, diseleksi. Seleksinya juga lumayan Iya. ketat. Betul, betul. Nah, ini kan penyeleksiannya sama. Merasakan Pak, merasakan bagaimana sisi-sisi yang diharapkan bukan menjadi seorang entrepreneur instan ya Pak ya. Betul, Dia tidak. punya konsep, jadi Betul. para lebih muda kalau mau ikut WUB ini jelas yang pertama kali yang dilihat adalah bagaimana sisi interpersonalnya ya, gitu. Bagaimana sisi dirinya sendiri ya Betul. Pak, yang dikejar bagaimana komitmen dia, mindset dia terhadap bisnis, karena sustainability atau keberlanjutan bisnis itu sangat-sangat tergantung ke diri itu sendiri. Karena dari Pak Denny saya dapatkan tadi pemerintah dalam konteks ini adalah sebagai trigger ya Pak. Iya. Hanya memicu Stimulus. aja. Stimulus, nanti perkembangannya tergantung ke individu itu masing-masing gitu. Baik para pebisnis muda, kalau kita lihat bicara tentang WUB, saya mendapatkan ini adalah sebuah wadah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Jawa Barat ya. Dalam konteks di sini ya, kalau bicara tentang bisnis para startup, para kalau di dalam standar yang dimiliki oleh pemerintah 0 sampai 5 ya Pak. Betul. 0 sampai 5 tahun itu adalah fase di mana seorang pebisnis itu masuk fase startup. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para pebisnis itu. Satu adalah bagaimana dia melihat diri dia sendiri, mindset dia itu sendiri gitu. Mindset itu seperti apa sih? Bagaimana kerangka berpikir dia bisa melihat all opportunities, semua peluang-peluang yang ada dalam bisnis itu harus dia manfaatkan sebaik mungkin. Seringkali orang gagal dalam bisnis karena mindsetnya masih salah terhadap bisnis. Bisnis yang dijalankan let it flow, udah apa begitu saja. Sementara peluang-peluang yang ada di sekitar dia tidak dimanfaatkan. Contoh WUB. Bagi saya, WUB adalah satu kesempatan buat para bisnis untuk mendapatkan opportunity, peluang-peluang yang benar-benar bisa dimanfaatkan oleh entrepreneur. Ingat, entrepreneur itu ketika di awal dia tidak bisa berdiri sendiri, Pak. Betul. Itu yang saya yakin sekali. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Hal dasar yang harus dimanfaatkan adalah potensi di eksternal, ada yang disebut tadi yang disebut eksternal sosial kapital. Bagaimana modal sosial eksternal yang ada di sekitar dia? Apa? Komunitas. Saya lihat WUB arahnya ke sana deh, Pak ya. Ada komunitas tadi, Ada kelompok komunitas 15 ya Pak ya. Yes. Kelompok mereka dikelompokkan dalam sekelompok orang yang punya kebutuhan yang sama, Betul. keinginan yang sama dan kepentingan yang sama. Yang dia bedanya kalau di Pak ini menekankan pada berbasis knowledge. Kenapa? Leader dari sisi kelompok itu ada sarjana tadi ya Pak. Sarjana wirausaha. Sarjana wirausaha. Di Arif ini kan sarjana wirausaha. Kang Arif ini ya, betul. Ya. Beliau sudah berbisnis dan juga dibekali minimal frame of thinkingnya, kerangka berpikirnya itu didapat dari ketika mereka kuliah, dan ini yang harus ditransfer kepada teman-teman Iya, usaha betul. baru Jabar. Ditularkan lah virus. Ditularkan Virus positif. Virus bahkan positif. gak cuman Excellent. ilmunya, keterampilan, pengalaman dan Betul. spirit dia juga harus di ini gitu. Yang kedua, para pebisnis harus memperhatikan adalah kapabilitas ya.
kapabilitas, kemampuan dia mengelola bisnis dia. Kalau saya lihat tadi bagaimana Teh Ratna mengelola bisnis dari sisi keuangan beliau. Tadi diajarkan di WUB bagaimana mencatat sederhana. Tapi saya masih ingat ketika saya memberikan pelatihan Pak di kelas WUB waktu itu, bahwa materi keuangan mendasar adalah dipisahkan antara uang dapur dengan uang usaha gitu ya. Itu jadi hal mendasar yang harus dipegang oleh para entrepreneur gitu. Kemudian dari sisi pemasaran, Pak ini juga akan sudah menyatakan komitmen diarahkan nanti kalau bisnis sederhana seperti ini ya, kerupuk kulit asli pada Sono ini diarahkan nanti tidak hanya untuk konsumtif sendiri tapi juga untuk oleh-oleh ya, yang notabene Bandung itu menjadi salah satu tujuan wisata. Yang ketiga dari bisnis prosesnya itu penting dikelola. Tadi saya juga sempat kenapa harus di Garut? Kenapa harus di Garut? Itu kan menambah kos ya gitu, kos produksi. Betul, nanti dibuka jalan untuk mengambil bahan baku dari Bandung dan sekitarnya. Itu akan mengurangi biaya produksi juga ya gitu. Nah, yang kalau kita mau menghadapi masyarakat ekonomi Eropa nanti adalah bisnis prosesnya harus benar-benar kita kontrol sehingga produk yang kita bikin itu, kita buat itu menjadi semakin efisien. Yang keempat adalah pengelolaan SDM. Memang kalau saat ini bisnisnya masih skala rumah tangga, tapi nggak boleh ini diperhatikan terus seperti ini. Kita Terana harus masuk naik kelas nanti, harus masuk ke skala industri yang notabene nanti akan mempekerjakan banyak orang gitu. Jadi kalau kita lihat perjalanan Nubis kita kali ini luar biasa ya, jauh ke gimana Teh alamatnya Teh di sini? Komplek Giri Sedayu, D34, RT 1, RW 10. Kabupaten Arjasari. Kecamatan Arjasari. Desanya Desa Lebakwangi. Tapi luar biasa perjalanannya. Alhamdulillah. Iya, tapi diberikan pelajaran dan inspirasi yang luar biasa dari karena bahwa ketika beliau berbisnis mulai dari tadi itu adalah passion beliau, bahkan kemudian ingin kebutuhan membantu suami, ini menghasilkan bisnis yang luar biasa. Dan beliau menambah ilmunya dari WUB. Oke. Baik, Bapak, Kang, terima kasih. Pak Dini, terima kasih ya. Teh Ratna, terima kasih atas penyambutan kami di sini. Semoga para bisnis muda di rumah bisa mendapatkan inspirasi dari acara Nubis kali ini. Oke. Baik, para bisnis muda, sekian dulu Nubis Goes to WUB kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi kita di acara Nubis Goes to WUB yang lainnya. Nubis, yang muda yang berbisnis. Hai, tunas muda bangsa, bangkit dan berkarya untuk Indonesia. Hai, entrepreneur muda, maju bergeraklah dalam satu cita. GIMB bertumbuh, GIMB